sudah jam 7:01. Udah mulai, silakan. Ya. Selamat malam semuanya yang hadir di ruang Zoom ini. Semoga semua berbahagia dan sehat semuanya. Yang termuliakan Bante Wiwita Ratu dan yang terhormat Romo dan Ramani, juga yang terkasih Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Terimalah salam kasih dan budi saya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jadi kita bertemu kembali dan berjumpa kembali malam ini tanggal 21 ya Februari dalam pembacaan parita untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga doa-doa dari pembacaan parita ini akan membawa berkah kesembuhan buat saudara-saudara kita semuanya. Jadi berikut ini saya bacakan daftar saudara-saudara kita yang sedang sakit. Untuk itu marilah kita semua mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengkonsentrasikan pikiran kita selama pembacaan parita dan bertekad dalam hati semoga nama-nama yang akan disebutkan ini akan segera sembuh dari sakit baik fisik, mental, ya pokoknya bisa beraktivitas kembali. Yang nomor 1, Bapak Asep Wijaya, ICU Rumah Sakit Adi Husada Surabaya. Bapak Budi Hartanto, Surabaya. Bapak Edi Harle, Rumah Sakit Adi Husada, ruang D311. Bapak Engbu dari Medan. Kemudian Romo Harvey, Surabaya. Bapak Irawan Naharto, Surabaya. Kemudian Bapak Ong Sulaiman, Rumah Sakit Adi Husada, ruang D308. Berikutnya Bapak Rudi Suwardana dari Banjarmasin yang saat ini dirawat di Mount Elizabeth Hospital Singapura, kamar 8222. Kemudian Bapak Sujana Chandra dari Surabaya. Bapak Tan Ingyen, Jakarta. Bapak Tirta Himawan, Surabaya. Bapak Cenkiva dari Singkawang. Bapak Willy Teja Lesmana dari Bali. Bapak Wongso Dipo Wahyudi dari Tabanan, Bali. Kemudian Ibu Hartini Cokro Hartoko, Bondowoso. Selanjutnya Bapak Suminto Lukman, Pak Onming dari Bondowoso. Kemudian Ibu Angela Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian Ibu Ari Chandrawati dari Bali. Berikutnya Ibu Cengdrik atau Cik Melang, Surabaya. Ibu Chen Lijung, Jakarta. Berikutnya Ibu Krisna Wati Kamal dari Jakarta. Ibu Go Bicin, Surabaya. Ibu Go Suihwa, Surabaya. Ibu Yanti Lumintang, Surabaya. Ibu Kang Paujing, Samarinda. Kemudian Ibu Liang Mejong, Samarinda. Berikutnya Ibu Liang Manhua, Jakarta. Ibu Liang Yuhwa, Jakarta. Ibu Lucy dari Jakarta. Ibu Ratna Kusuma Himawan, Surabaya. Ibu Samsia Pontianak. Ibu Siani Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ibu Sofia Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ibu Sri Lani Hartanto, Surabaya. Ibu Sri Ratna Hartanto dari Surabaya. Ibu Suliawati Tanamas, Citra Garden, Jakarta. Ibu Tan Kim Lianio dari Bogor.
Ibu Candianio Karawaci Tangerang, Ibu Uruwela Cipto Jakarta, Ibu Fernalisa Surabaya, dan Ibu Waluyo Surabaya. Lanjut lagi, Nyonya Lance Mansur dari Manado, Nyonya Lau Hing Mowe, Rumah Sakit Adi Husada, kamar D318. Nyonya Leni Cahyani, Rumah Sakit Adi Husada, kamar D405. Nyonya Liliang Ing, Jakarta. Nyonya Lince Sambuaga, Manado. Berikutnya Nyoman Kurniawati, Surabaya. Selanjutnya Saudari Jenny Suwan Pranoto, Surabaya. Saudari Ratna dari Bekasi, anak Marvel Miliam Chang, Surabaya, kemudian anak Max Milian Chang, Surabaya, anak Melvin Milian Chang, Surabaya, dan anak Tiffany Jocelyn yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit NUH Singapura. Berikut itu nama-nama yang akan kita bacakan Parita, semoga beroleh berkah kesembuhan. Mari kita mulai pembacaan Parita malam ini dengan pembacaan nama Karapata terlebih dahulu. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamamha komayang Bhagawantang saranang kata Yono Bhagawasata Yasacamayang Bhagavato Dhammang Rocema Imehi Sakarahitang Bhagawantang Sasadamang Sasawaka Sanghang Abhipu Jayama. Kita mohon Pancasila. Mayang Bante Disaranena Saha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bante Disaranena Saha Pancasila Niyacama Tatiyampi Mayang Bante Disaranena Saha Pancasila Niyacama Yamahang Wadamitang Wadeta. Yamahang Wadamitang Wadeta. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripunang. Bante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibbutting yanti tasma silang wisodaye. Mama Bante. Sekarang marilah kita memulai pembacaan parita. Yang ya kita membacakan parita suci dengan menyatukan tekad dan niat dengan kekuatan keyakinan kita pada Sang Tiratana dan kekuatan kebajikan serta kekuatan parita suci. Pembacaan parita yang akan dipimpin langsung oleh Bante Wiwitarato. Kami persilakan Bante. Ya, baik. Handamayang Buddhassa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato
arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho. Wicca carana sampanno sugato lokawidu. Anuttaro purisa dhammasarati. Satta dewa manusanang buddho bhagawa. Tiswakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo winyuhi. Tisupatipanno bhagavato sawaka sanggo. Ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo. Nyayapatipanno bhagavato sawaka sanggo. Samicipatipanno bhagavato sawaka sanggo. Yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala. Esa bhagavato sawaka sanggo. Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaraneyo. Anuttarang punya ketang lokasa. Nati me saranang anyang buddho me saranang warang. Etena saca wacena sotite hotu sapada. Nati me saranang anyang dhammo me saranang warang. Etena saca wacena sotite hotu sapada. Nati me saranang anyang sanggo me saranang warang. Etena saca wacena sotite hotu sapada. Karaniya mata kusalena yantang santang padang abisa meca. Sako uju ca suhuju ca suwaco ca samudu anatimani. Santus sako ca subaro ca apakico ca salahukauti. Santin rio canipako ca apagapo kulesu ananukido. Nacakudang sama care kinci yena winyu pare upawadeyong. Sukino wake mino hontu sapi satta bawantu sukitata. Yeke cipana butati tasawa tawarawa anawasesa. Digawaye mahantawa macimara saka anukatula. Ditawaye ca aditaye ca dure wasanti awidure. Butawa sambawe siwa sapi satta bawantu sukitata. Naparo parang miku beta natimanye takata cinang kanci. Biaro sana pati gasanya nanyamanya saduka miceya. Mata yatani yang putang ayusa eka putta manurake. Ewam pisa papute sumana sambawaye aparimanang.
metan jasa balokasming manasambawaye aparimanang udang ado catirianca asambadang awerang asapatang titan carang nisino wasayano waya wata sawigata mido etang sating aditeya brahma metang wiharang idamahu ditinca anupagama silawada sanena sampano kame suineya gedang nahija tuga baseyang punareti ti apamano Buddho apamano Dhammo apamano Sanggo pamanawantani siring sapani ahiwi jika satapadi unnanapi sarabu musika katame raka katame parita pati kamantu butani Sohang namo bhagavato namo sattanang samma sambuddhanang bojanggo sati sanggato dhammanang wicayo tata wiriampi tipasati bojangga catata pare samadupe kabojangga sate te sabada sina munina samadakata bawita bahuli kata sangwatanti abinyaya nibbana ya cabodhya ete nasa cawacena sotite hotu sabada ekasming samayena tomokalanan cakasapang gilane dukite diswa bojangge satade sayi te catang abinandit waroga mucing sutangkane ete nasa cawacena sotite hotu sabada ekadada maraja pigelanyena bipilito cunda tere natanyewa bana petwana sadarang samoditwa caabada tamhauta sitanaso ete nasa cawacena sotite hotu sabada pahinate caabada tinnanam pimahe sinang Magga hatakile sawapatanu pati dhammatang ete nasa cawacena sotite hotu sabada yandun nimitang awamanggalan cayo ca manapo sakuna sasado papa gahodu supinang akantang buddha nubawe nawina samentu yandun nimitang awamanggalan cayo ca manapo sakuna sasado Papa gahodu supinang akantang tamma nubawe nawina samentu yandun nimitang awamanggalan ca yoca manapo sakuna sasado papa gahodu supinang akantang sangga nubawe nawina samentu Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawe nasada soti bawantu te Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawe nasada soti bawantu te Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha
nubawena sada soti bawantu te. Sadu, sadu. Ya, mari kita melakukan meditasi, yaitu mengembangkan cinta kasih dengan 3 kondisi, yaitu pertama, mengulang kata-kata dalam batin atau melalui mulut secara langsung, ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Kedua, gambaran batin. Gambaran batin itu kita memunculkan sosok yang paling kita hormati, orang yang paling kita hormati, orang yang banyak berjasa dalam hidup kita, sehingga saat melihat sosok tersebut memunculkan gambaran batin orang tersebut, akan timbul rasa hormat, ada rasa bahagia, rasa senang. Biasanya ini objeknya adalah orang tua kita. Nah, setelah timbul rasa itu, ada suatu perasaan bahagia, kemudian 3 objek ini menjadi satu, yaitu kita menggunakan rasa itu, gambaran batin itu, dan kita bagi kepada semua makhluk, yaitu semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi kita mulai. Semoga semua makhluk berbahagia. Sapi sata bawantu sukitata. Meditasi selesai. Satu, satu. Selanjutnya kita akan memohon pada Bante untuk memberikan anusasana. Kami persilakan Bante untuk memberikan anusasana. Baik, mari
kita memberi penghormatan kepada Buddha Guru Agung kita dengan bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Segala bentukan tidaklah kekal adanya. Sapi sangkara anicca. Ya. Selamat malam. Yang saya hormati para Romo, Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, salam bahagia, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, malam ini saya akan menyampaikan tentang bahwa segala bentukan itu tidak kekal atau semua bentukan itu membutuhkan kondisi untuk bertahan. Ya, seperti contohnya tubuh kita ini agar bisa bertahan, dia butuh makan, butuh minum, butuh udara. Nah, jika ada ya kondisi-kondisi ini ada yang kurang atau tidak sesuai, misalnya kekurangan atau kelebihan dari tubuh kita butuhkan, maka kita akan sakit. Bahkan misalnya minum air, kita kurang air ya, kita bisa panas dalam, bisa ginjalnya bermasalah. Tapi kita kebanyakan air juga bisa masalah, ya, bisa masalah juga. Nah, jadi dengan merenungkan bahwa tubuh kita ini ya sangat terkondisi, oleh karena itu kita perlu menjaga asupan-asupan seperti makanan, minuman, tidak terlalu berlebihan, juga tidak kekurangan. Nah, tubuh ini juga bisa lelah, bisa capek, ya seperti mesin bisa panas, ya butuh istirahat yang cukup. Nah, terus tubuh ini juga dikondisikan sehat enggaknya itu dari batin. Nah, kalau batinnya selalu negatif, emosi-emosi negatif itu ya, itu bisa mengkondisikan tubuh kita itu sakit. Ya contoh yang paling mudah, yang banyak orang tahu, misalnya kita sering marah, menyimpan amarah di dalam batin kita, itu akan meningkatkan tekanan darah kita. Nah, darah itu makanya kalau orang marah itu wajahnya akan merah, karena tekanan darahnya itu naik ke atas kepala. Nah, jadi sikap batin kita, emosi itu akan meningkatkan tekanan darah kita. Ya, jadi bisa darah tinggi, ya. Nanti kalau udah fatal bisa terjadi pemecahan pembuluh darah di bagian otak atau segala macam. Nah, ini bentukan emosi dalam batin itu mempengaruhi kesehatan kita. Jadi asupan fisik, ya, makanan, minuman, juga batin kita butuh ketenangan. Batin yang tenang, damai. Nah, seperti tadi meditasi cinta kasih itu adalah meditasi pembagian kebahagiaan, bukan kesenangan tapi kebahagiaan, di mana di situ ada ketenangan, kedamaian. Nah, dengan merenungan ini, sering melatih ini mengkondisikan kita lebih cepat sembuh. Nah, itu. Lalu kita itu perlu merenungkan tentang segala yang terkondisi ini, bukan hanya dari makanan atau sikap mental kita,
bisa juga akibat dari karma masa lampau. Ya, karma masa lampau dari misalnya kita pernah melakukan sesuatu yang buruk kepada makhluk lain. Ya, saya ada cerita, ada contoh itu. Jadi ya saya agak nakal ya dulu ya, waktu masih remaja, ya sekitar kurang lebih 20 lah ya, bukan remaja ya, mungkin sudah dewasa. 20 itu saya pernah melakukan satu kesalahan yang saya rasa cukup serius, sederhana tapi serius, yaitu saya itu telah menyakiti makhluk lain. Nah, makhluk lain ini tanda kutip bukan manusia. Nah, ini makhluk halus. Nah, tapi ini jadi sehingga kesalahan yang saya lakukan ini mengakibatkan saya kena satu penyakit, yaitu merasakan sakit dari kaki sampai pinggang sampai punggung. Itu saya selama 2 minggu tidak bisa jalan. Kalau jalan itu dengan dipaksakan baru bisa jalan. Jadi saya tidak kerja 2 minggu. Sebenarnya totalnya itu hampir 2 bulan saya tidak kerja. Nah, jadi karena sakit begitu lama, saya ke dokter, ke sinseng, ya nggak bisa sembuh, nggak ditemukan penyakitnya apa, tidak, istilahnya belum ketemu lah. Nah, mama saya ini kan orangnya sangat memiliki keyakinan yang cukup tinggi, jadi spiritual juga, sering sembahyang gitu ya. Akhirnya sembahyang, ya sembahyang, cari solusi, ya akhirnya ada jawaban bahwa anak ini ada melakukan kesalahan kepada dewa bumi. Nah, istilahnya kalau orang Tionghoa begitu zaman dulu kita. Jadi waktu itu saya masih belum paham betul tentang dharma, tapi ya masih tradisi ya kita ya. Jadi bilangnya Mas ada kesalahan dengan dewa bumi, jadi perlu melakukan permohonan permintaan maaf dan ada sedikit pelimpahan jasa. Ya saya nggak ngerti, jadi diurus semua oleh orang tua, apa pujiannya, lilin, dupa segala macam diurus sama orang tua. Kemudian ya saya lakukan aja ritual itu dengan mengingat kesalahan yang saya lakukan. Saya memohon maaf kepada makhluk-makhluk yang telah saya sakiti ini. Nah, keajaibannya, bukan keajaiban sih ya. Jadi karmanya baik apa karma buruknya sudah kita terima, kemudian kita minta maaf, karma baiknya berbuah. Nah, berbuah itu nggak lama itu ada yang bilang di situ di daerah sekian, di daerah sini ini ada sinseng yang hebat. Nah, saya ke sana. Begitu ke sana, sinseng itu lihat saya langsung tahu permasalahannya apa. Jadi langsung diurus, apa penyakit saya diurus itu, saya bisa berjalan dengan normal. Langsung saat itu bisa berjalan dengan normal. Nah, tapi pas saya tidur, besok paginya bangun itu masih ada yang nyangkut di kaki. Saya kembali lagi ke sinseng itu. Kembali lagi ke sinseng itu, kemudian sinsengnya periksa harusnya sudah normal, diperiksa lagi, oh ternyata masih ada urat yang belum benar. Jadi urat saya dibenerin lagi. Nah, dibenerin lagi akhirnya saya bisa bangun normal, jalan normal lagi. Nah, itu kisah yang saya alami. Jadi ini sebagai sebuah contoh ya, sebuah contoh bahwa pikiran kita, perilaku kita harus jaga walaupun tidak ada orang. Kadang-kadang ada makhluk-makhluk tertentu yang kita sakiti tanpa kita sengaja untuk menyakiti, itu kita bisa menyakiti mereka. Ini di kehidupan sekarang. Jadi bukan kehidupan lampau, kehidupan sekarang. Saya ingat kejadiannya, saya tahu rasanya bagaimana. Jadi penyakit ini bisa muncul juga dari faktor luar. Tapi akibatnya tetap
kita rasakan dikarenakan oleh perbuatan buruk kita di masa lampau. Nah, ini jadi perenungan buat saya sendiri ya. Ini saya berbagi juga bisa jadi perenungan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Nah, ada juga namanya kondisi-kondisi sakit atau penyakit itu dari masa lampau juga, kehidupan masa lampau yang istilahnya karma buruk kita yang ada hutang, mereka datang mengejar ya. Contoh-contohnya ya murid Sang Buddha ada juga yang sakit namanya Tisa itu ya disakit karena sakit Sang Buddha sendiri yang merawat Bante ini. Nah, tapi ya karma buruknya ya terlalu parah. Ya sangat parah sekali. Akhirnya Sang Buddha mengingatkan tentang dharma walaupun tentang sakit, walaupun lagi sakit, dia mengingat dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam keadaan sakit itu dia merenungkan dharma-dharma Sang Buddha, akhirnya dia menjadi seorang arahat. Jadi waktu sakit itu adalah sebenarnya bisa kita gunakan, kita manfaatkan, merenungkan dharma Sang Buddha itu. Tentang segala bentukan tidak kekal adanya, merenungkan tubuh ini, jasmani ini, batin ini, adalah sangat terkondisi. Bisa sakit, bisa mati, bisa rusak. Ya, jadi ini bukan diri kita. Jadi istilahnya ya hanya pakaian kita, cangkangnya kita sebut begitu. Lalu bagaimana sakit itu seperti apa? Apakah ada manfaatnya? Tentu sakit itu ada manfaatnya. Banyak orang itu sulit menerima sakit. Jadi kalau ada sakit itu kebanyakan mereka menolaknya. Sebenarnya dengan kondisi sakit itu, misalnya sakit batin atau apa, jika kita mampu melampaui, itu akan menambah kekuatan di batin kita. Jadi istilahnya batin jadi berpengalaman bahwa ya sakit itu ya bisa kita lalui, pernah kita rasakan dan pernah kita lalui. Jadi sebuah endapan pikiran atau program dalam batin kita bahwa kita bisa melalui sakit itu terjadi, tapi kita bisa menghadapi dan melalui. Begitu juga fisik kita ini, ya namanya olahragawan itu ya pasti sakit. Waktu pertama-tama itu mereka berlari, push up, atau pull up, atau jogging, atau senam, itu pertama kali dilakukan, tubuh itu akan mengalami sakit otot. Nah, itu bisa terjadi. Tapi seiring waktu dari sakit itu, justru merangsang otot-otot itu menjadi lebih kuat. Jadi lebih kuat, sehingga jika sering dilakukan misalnya push up 10 kali, push up 3 kali aja udah nggak bisa. Tapi kita sering 3 kali, 4 kali, 3 kali, 4 kali, otot-otot itu mulai terbentuk, ya berapa minggu, berapa bulan kemudian kita sudah bisa push up 20 kali. Ini contoh fisik. Nah, contoh batin itu, jika seseorang tidak pernah mengalami namanya rasa sakit batin, misalnya dari kecil sampai gede itu nggak pernah, itu malah bisa berbahaya juga. Tapi di sini maksud saya bukan berarti Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mencari rasa sakit. Bukan ya, rasa sakit itu nggak perlu dicari. Pasti nanti datang sendiri, baik secara fisik maupun batin. Nah ini, jadi saya ada sebuah cerita, jadi sebuah kisah itu dulu pernah diceritakan oleh papa saya. Dan waktu diceritakan itu, orangnya masih ada. Jadi ceritanya ini adalah dua bapak ibu, jadi sepasang suami istri punya anak setelah agak berumur. Ya kurang lebih 40 lah, punya anak satu. Anak satu semata wayang laki-laki. Nah anak ini karena satu-satunya sangat disayang, sangat dimanja. Jadi diusahakan anak ini tidak nangis karena gambaran batin orang tua anak nangis itu yang menderita. Orang tua itu nggak bisa tahan. Jadi apapun yang diinginkan anak ini selalu dikabulkan. Jadi
Mau ini dibelikan, ya kebetulan cukup berada ya orang tuanya. Mau itu dibelikan. Jadi istilahnya keinginannya selalu terpenuhi. Ini motor ya dibelikan, makanan yang enak-enak, sehingga anak itu tumbuh dengan fisik yang sehat dan kuat. Tapi permasalahannya adalah batinnya itu sering dijaga oleh orang tua. Jadi batinnya ini sangat rentan sekali. Kalau kita bilang itu nggak ada imun. Nah, jadi kalau kita sakit, kita lewati, mau sakit lagi kita sudah ada imun. Nah, udah batin, udah mengenal. Nah, anak ini nggak pernah. Jadi istilahnya nggak pernah merasakan sakit yang luar biasa. Jadi kalau tidak mendapatkan sesuatu, maka dia bawaannya ngamuk. Tidak diajarin untuk menerima. Ajarnya mengamuk. Jadi orang tuanya nggak mau lihat dia mengamuk, menderita, selalu dikabulkan. Tapi satu ketika itu dia sudah besar, sudah umur 20 lebih lah ya, badannya cukup besar, orang tuanya saya pernah lihat ya, kecil kurus. Nah, anaknya besar sekali. Dia ingin kerja ke luar negeri, ingin kerja ke Amerika. Nah, orang tuanya menolak. Nah, menolak, karena menolak itu dia sangat marah sekali. Karena kebiasaannya kalau dia ditolak itu dia marah. Nah, untuk menutupi marahnya itu orang tuanya selalu mengabulkan permintaannya untuk meredam. Nah, kali ini nggak dikabulin sama orang tuanya. Ingin keluar negeri ke Amerika kerja itu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia menghancurkan rumah orang tuanya, piring-piring, bahkan memukul orang tuanya. Kalau saya tidak salah ingat sempat memukul orang tuanya. Jadi orang tuanya itu kecil, badannya kecil, udah tua, ketakutan di rumah. Ketakutan anak tuanya ngamuk, anaknya itu ngamuk, piring-piringnya dipecahkan, dihancurkan, wah rumahnya berantakan lah. Rumahnya berantakan. Nah, jadi tetangga-tetangga yang melihat ini menganggap bahwa anaknya sudah gila. Lepas kendali, gila, akhirnya dimasukin ke rumah sakit jiwa. Nah, karena sikapnya ini nggak bisa berubah, yang selalu menang sendiri di rumah sakit jiwa juga begitu bawaannya. Karena di rumah sakit jiwa ada namanya security, ada pengaman yang badannya cukup besar-besar, ya akhirnya sering terjadi perkelahian, ya anak ini akhirnya meninggal. Jadi hanya seminggu di rumah sakit jiwa, kemudian meninggal karena luka di badan itu. Itu yang saya dengar terakhir kali. Nah, lalu apa yang kita dapat dari cerita ini? Ya, cerita ini sesungguhnya kita bisa lihat anak kecil itu, misalnya anak balita, kita pasti pernah lihat dia kalau misalnya menginginkan sesuatu, orang tuanya nggak kasih, misalnya di mall ingin beli mainan nggak dikasih, itu akan nangis, marah, guling-guling, pokoknya mesti dapat mainan yang dia inginkan itu. Nah, anak-anak itu punya sikap-sikap yang beda-beda. Ada yang hanya nangis, guling-guling, tapi ada yang menjambak rambut orang tuanya, ada yang menggigit mamanya, karena ingin mendapatkan yang dia inginkan. Karena tidak dapat, dia marah, dia bisa jambak ibunya, memukul ibunya, menggigit ibunya. Mungkin saudara-saudari, bapak ibu saudara sekalian pernah melihat seperti itu. Nah, ini yang sesungguhnya terjadi pada anak yang dewasa ini, yang meninggal ini. Jadi dia tidak mendapatkan keinginannya, tidak bisa terima, tidak bisa membendung namanya perasaan itu. Sakit. Jadi perasaan yang tidak nyaman di dalam batinnya itu, dia tidak bisa membendung, akhirnya keluar emosinya menjadi sebuah tindakan dan ucapan yang berbahaya. Karena dia bukan anak kecil yang di bawah 5 tahun. Karena ini anak sudah gede, tapi mentalnya mental anak kecil. Ya, anak balita. Pokoknya mau menang, mau dapet. Jadi sangat penting diajarkan anak ini untuk tidak mendapatkan dia yang inginkan. Kenapa? Dia perlu mengenal perasaan itu. Jadi misalnya ada sesuatu yang dia inginkan memang tidak penting ya. Misalnya orang tua menolak. Nah, kita lihat reaksi anak itu. Itu kesempatan kita mengajar, mendidik seorang anak untuk menerima bahwa hidup itu tidak selalu mendapatkan yang kita inginkan.
Jadi kita ajarkan bagaimana menerima. Ya contohnya misalnya ya ponakan saya itu ada yang kecil itu ya 6 tahun lah, 6 tahun, 7 tahun. Pulang sekolah ingin mainan. Ingin mainan, nggak dikasih sama mamanya, nangis. Tapi nggak berani dia mukul mamanya. Mamanya lebih galak lagi. Kalau dipukul, wah selesai dia. Nah, dia nangis itu dari sekolah, pulang sekolah, jalan kaki sampai rumah itu nangis. Sambil dibawa ibunya itu. Ingin boneka itu. Nah, akhirnya mamanya mikir, ini gimana caranya ini supaya anaknya bisa melepas keinginannya itu bagaimana. Jadi dipikir-pikir, anaknya ini atau ponakan saya ini paling sayang sama bapaknya. Karena bapaknya suka main, ajak dia nari, ajak dia nyanyi bareng. Istilahnya papanya selalu sediakan waktu itu untuk bermain-main, bercanda-canda dengan anaknya ini, anak perempuan ini. Nah, mamanya bilang gini, untuk mengatasi anak yang sedang ngamuk nangis ini. Ya sudah gini katanya, mama kan nggak ada duit. Nah, jadi papamu saya tukar dengan boneka ya. Nanti papamu buat si abangnya yang jualan, bonekanya buat meme gitu. Pas saya kasih tahu gitu itu diem dia, mikir. Dia mikir, lu anak kecil diajak kita ajak mikir gitu. Mikir, mau nggak ditanya lagi sama mamanya? Nggak mau, dia bilang. Lalu mau papa apa mau boneka? Papa saja. Nah akhirnya sudah dikasih tahu gitu, dia merasa bahagia karena papanya nggak kehilangan papanya, dia masih ada papanya. Nah, walaupun nggak dapat boneka, dia dapat papanya. Nah ini menurut saya cara didik yang baik ya, dengan cara begitu ya setiap orang tua punya cara pemikiran untuk mendidik orang orang lain ya, anak-anaknya ya, maksud saya begitu. Nah, jadi dengan mengenal rasa sakit, kita bisa belajar merelakan apa yang tidak bisa kita dapatkan. Jadi, rasa sakit di batin, jika kita sudah melampaui, sudah melalui, itu akan menimbulkan kekuatan di dalam batin. Biasanya kita menjadi lebih sabar. Ya, jadi rasa sakit, misalnya kita pernah dimarahin orang, kalau kita tidak pernah berlatih, maka kita akan dendam atau memarahi balik atau bahkan menyerangnya secara fisik. Tapi kalau kita sudah pernah mengalami hal-hal seperti itu dengan kebijaksanaan kita atasi rasa-rasa yang tidak menyenangkan di dalam batin kita ini, maka kita akan memiliki imunitas yang sangat kuat. Imunitas dalam batin kita itu tidak mudah batin kita itu tersakiti. Jadi orang mau nyakiti kita itu sulit. Nah, ini jadi sakit itu juga bagian dari hidup. Nah, dengan melalui penderitaan ya, sakit itu kan penderitaan ya. Melalui penderitaan yang kita alami itu akan memberikan kekuatan. Kekuatan kepada fisik kita dan batin kita. Nah, jadi sakit adalah bagian dari hidup, perlu kita terima, perlu dipahami juga bahwa tubuh kita ini sangat terkondisi untuk menjadi sehat. Ya, sangat terkondisi sekali. Jadi dia sangat bergantung dengan sekitar kita, sangat bergantung dengan cara berpikir kita, sangat bergantung dengan bentuk-bentuk emosi dalam batin kita, sangat bergantung dengan asupan makanan, minuman, sangat bergantung dengan udara yang baik dan segar, sangat bergantung dengan cuaca panas dingin. Nah, jadi kita perlu cari tempat tinggal yang sesuai dengan kita sehingga mengkondisikan kita menjadi lebih sehat. Ya, jadi perlu sekali juga menjaga batin kita dengan bermeditasi, yaitu meditasinya itu melepas bentuk-bentuk pikiran batin dengan mendiamkan diri di keheningan. Ya, kalau biasanya yang disukai orang ya cinta kasih karena memberikan rasa damai, kebahagiaan seperti yang tadi. Ya, semoga semua makhluk berbahagia. Kita rasakan rasanya seperti apa di dalam dada kita itu rasanya nyaman. Nah, itu perlu dilatih. Jadi sakit adalah bagian dari hidup dan tidak bisa kita hindari, tapi
kita jadikan sakit itu menjadi sebuah tangga untuk meningkatkan kebijaksanaan kita, mengembangkan dharma, memahami dharma menjadi lebih baik. Ya, demikian sekian yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Semoga yang sakit diberi kekuatan, ketabahan, semoga cepat sembuh, semoga batinnya juga selalu tenang, ingat dengan dharma. Sabi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Mudana Bante. Selanjutnya, Ya, ini tanpa kesan kalau tidak kita persilakan Su Kasin dulu untuk memberikan pesan singkat buat keluarga, guys. oke, silakan Silakan Suhu. Pak Suhu. Terima kasih Ibu Hermin Teja yang malam ini begitu semangat, lagi begitu sehat. Yang kami muliakan Bante Wiwitarato, yang kami hormati para Romo Romani, dan yang saya kasih saudara-saudara kita, keluarga guys maupun keluarga yang malam ini anggota keluarganya ditimpa kondisi badan yang kurang sehat. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa uraian dari Yang Mulia Bante Wiwitarato ini, yang begitu jelas Bante mengkupas bahwa tiada sehat kalau tidak sakit. Namun yang perlu yang diwanti-wantikan di sini adalah jangan sampai sakit hati. Maka malam ini kita bergabung saudara-saudara kita seperti Ibu Hyong itu dari Gorontalo. Ada Ibu Setia Nawati Kartika dalam kurung SKD titik-titik Malang. Mengapa SKD? Sehat, kuat, datanglah ke Malang. Itu adalah ciri khas. Karena Malang itu adalah kota yang dingin, yang sejuk, yang bisa menyejukkan batin kita. Memang yang diuraikan Bante ini bahwa semua kita di alam semesta ini adanya makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak. Maka selalu senantiasa kita dikontrol oleh Dhamma. Meskipun kita tidak terlihat dengan asap mata, harus selalu berbuat baik, baik, dan baik. Jadi tidak usah dikontrol, tidak usah di CCTV, namun kita mempunyai suatu pedoman bahwa kita selalu bertekad untuk kebaikan. Dan dikuati oleh pegangan Dhamma yang mulia ini, senantiasa bagi saudara kita malam ini yang meskipun secara fisiknya kurang sehat, tentu dengan siraman-siraman rohani ini menimbulkan imun yang positif. Sungguh luar biasa yang mulia Bante Wiwitarato Anumodana. Semoga Sakti Ratana Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Berikutnya setelah kita melakukan kebajikan, saya mohon Bante untuk memimpin Patidana. Silakan Bante. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, setelah kita berbuat kebajikan pada malam ini dengan mendengarkan Dharma, bermeditasi, membaca parita, serta kebajikan-kebajikan yang ada di dalam batin kita, yaitu niat-niat baik kita, serta kebajikan-kebajikan di masa lampau. Bisa saja tadi pagi, atau hari kemarin, seminggu lalu, 1 tahun lalu, maupun kehidupan yang lalu. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang telah kita lakukan ini, mengkondisikan kesembuhan
dan kesehatan secara fisik dan batin kepada yang sakit. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian juga kita melakukan permohonan maaf, misalnya kepada semua makhluk yang tampak maupun tidak. Terkadang kita melakukan suatu kesalahan yang tanpa kita sadari. Nah, kita minta maaf kepada mereka dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati. Jika ada salah, ya mohon dimaafkan melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran. Ya, semoga dengan kondisi-kondisi ini mempercepat kesembuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari konsentrasikan pikiran. Yatha wariwaha pura pari purenti sagarang ewa mewa itu dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang ipamewa sami jatu sapi purentu sangkapa cando panarasu yatha mani jutirasu yatha Sabe tiyo wiwajantu saparogo minasatumate bawatwantarayo suki digayuko bawa biwa dan nasi lesani cangwuda pajayino Taru dhamma wadanti ayuwano sukang balang te atalada sukita wirulha buddha sasane aroga sukita hota saha sapehinya tipi ayan cako dakina dinna sanggam hisupati tita digaratang hitaya satana supakapati sonyati dhammo cayang nidasito petana puja cakata ulara balanca biku namanupadinang tumhehi punyang pasutang anapakan ti bawatu sapa manggalang rakang tu sapa dewata sapa buddha nubawena sada soti bawantu te bawatu sapa manggalang rakang tu sapa dewata sapa dhamma nubawena sada soti bawantu te bawatu sapa manggalang rakang tu sapa dewata sapa sangga nubawena sada soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, waktu saya serahkan pada Romo Edi, mungkin ada pengumuman yang akan disampaikan. Silakan Romo. Ya, baik. Terima kasih Bu Hermin atas kesempatan yang diberikan pada saya. Selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Namo Buddhaya. Untuk hari Selasa depan, tanggal 28 Februari, pembacaan parita dipimpin oleh Yang Mulia Bante Upasamo Tera. Adapun bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mau mendaftarkan saudara, famili, teman yang sedang sakit bisa menghubungi admin wihara atau HP Ibu Hili atau juga HP saya. Ya, selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh, tolong kami diberitahu agar nama yang sakit bisa kami coret atau kami hapus. Ya, semoga dengan kekuatan parita yang kita bacakan bersama ini, dengan kekuatan karma baik yang kita lakukan bersama ini, akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga cepat sembuh dan sehat kembali. Dan juga bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya yang pada malam hari ini ikut join membacakan parita pada malam hari ini, semoga tambah sehat, panjang umur, sejahtera, bahagia, damai, lancar kerjanya, dan banyak rezekinya, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Selanjutnya ini acara sudah selesai. Kita tutup dengan nama Karapata.
Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Selanjutnya, mari kita setelah Bante memimpin pembacaan parita dan memberikan anusasana yang bermanfaat untuk kita semua, mari kita mengucapkan terima kasih kepada Bante yang akan saya duluin dengan Okasa, dilanjutkan dengan Wanami Bante. Okasa Wanami Bante. Abiwadana silesa nicang uda pacayino cataru dhamma wandanti. Semoga selalu berbahagia dan senantiasa maju dan berkembang di dalam dharma ajaran Sang Buddha. Anumodana Bante. Terima kasih Bante. Selamat malam Bante. Ya, Malam Bante, semoga sehat selalu. ya, selamat malam.